Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi lewat daring. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari. Untuk anak-anak tugasnya belajar, semoga bisa dilaksanakan dengan baik di rumah. Untuk kesempatan kali ini Pak Yusuf berusaha untuk tidak panjang lebar, karena nanti kalau panjang ya filenya menjadi besar. Kita akan membahas tentang, kalau kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif, saat kali ini kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan atau biasa disebut apa kemarin itu? Perkembangbiakan tak kawin. Perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin. Jadi tidak terjadi perkawinan, tapi bisa menghasilkan individu baru. Itu namanya perkembangbiakan vegetatif. Atau perkembangbiakan vegetatif biasa juga disebut dengan perkembangbiakan aseksual karena tidak melibatkan alat kelamin. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami berarti berlangsung secara alami tanpa bantuan manusia. Kalau vegetatif buatan berarti perlu bantuan manusia. Kita lanjutkan. Berikut peta konsep tentang perkembangbiakan. Jadi diawali perkembangbiakan ini pada tumbuhan. Terus pada tumbuhan perkembangbiakan itu ada dua, generatif dan vegetatif. Untuk generatif diawali dengan proses penyerbukan. Bertemunya apa kemarin? Sel kelamin jantan atau serbuk sari dengan utik sel kelamin betina. Setelah bertemu akan terjadi pembuahan dan selanjutnya mesti menjadi individu baru. Kalau yang vegetatif ini dibedakan menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Contoh alami nanti semacam ini, tapi akan dijelaskan berikutnya. Kita lanjutkan saja. Perkembangbiakan secara tidak kawin alami atau perkembangbiakan vegetatif alami bisa melalui umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, akar tinggal, geragih, spora. Umbi lapis. Nah, bisa kita langsung melihat contohnya itu pada bawang merah, juga pada bawang putih. Ini ada lapisan-lapisan ini. Dibaca sendiri biar lebih singkat. Berikutnya umbi batang. Umbi batang itu adalah batang. Ini sebenarnya batang ini kalau contoh kentang, langsung contoh aja. Kentang ini sebenarnya adalah sebuah batang yang terpendam di dalam tanah. Makanya disebut umbi batang. Kira-kira dengan singkong beda enggak ini? Kalau singkong itu kamu tanam busuk. Tapi kalau apa ini? Kentang kamu tanam misalnya muncul tunas ini. Jadi yang kenapa ini kentang disebut umbi batang? Ya karena memang ini batang, bukan akar. Lanjutkan. Umbi akar, kalau akar itu contohnya pada wortel. Nah ini akar, berkembang biak dengan akar, makanya disebut umbi akar. Berikutnya, berkembang biak vegetatif alami dengan tunas. Tunas bisa muncul di batang, bisa juga di akar, juga bisa di daun. Contohnya kalau pisang itu dengan tunas batang. Ada juga yang dengan tunas akar. Contohnya apa ini? Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas akar, contohnya sukun, cemara, kesemek. Ada lagi yang berkembang biak dengan tunas daun, contohnya cocor bebek. Jadi cocor bebek itu kalau kamu
ambil daunnya, kamu lemparkan ke tempat yang becek, yang lembab, maka akan muncul tunas baru. Nah, pada cara PB ini disebut juga dengan tunas adventif. Selanjutnya, nih, contoh tunas pada cocor bebek dari tunas daun. Ini contoh pada pisang. Bedanya dengan tunas akar apa? Ini. Ternyata ini akar, muncul tunas, makanya disebut tunas akar. Kalau pisang, tunas batang. Berikutnya, spora. Bentuk spora seperti biji kecil. Spora hanya dapat dilihat dengan mikroskop, jadi kita tidak bisa melihat spora secara langsung. Tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Spora dibentuk dalam kotak sporangium. Jadi ada kotak sporangium, nanti banyak. Dalam kotak itu akan banyak sporanya. Kecil-kecil sekali. Nah, terletak di mana? Amatilah bagian belakang daun tanaman paku. Apakah kelihatan bintik-bintik berwarna coklat? Nah, kalau kamu melihat tanaman paku di bagian belakang ada bintik berwarna coklat, itulah yang disebut dengan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak vegetatif dengan spora, contohnya apa? Yaitu tadi tumbuhan paku, jamur, pakai spora. Berikutnya, akar tinggal. Perkembangbiakan akar tinggal mirip dengan tunas. Tunas pada akar tinggal merupakan batang. Jadi sebenarnya batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Bentuknya mirip akar, tetapi berbuku-buku nih. Berbuku-buku itu berkotak-kotak, kayak bambu itu kan berbuku-buku. Contohnya terdapat kunyit, lengkuas, dan temulawak. Contoh akar tinggal. Berikutnya, geragi. Kalau geragih dengan akar tinggal itu bedanya apa? Kita lihat ini. Geragih atau stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar. Jadi kalau stolon ini batang tumbuh menjalar bisa di atas tanah, juga bisa di bawah tanah. Geragih di atas permukaan tanah, contohnya arbe semacam ini batangnya menjalar di atas tanah. Nanti menjalar muncul tumbuhan baru, menjalar muncul tumbuhan baru, itu individu baru. Berikutnya, gerage yang berada di bawah tanah, contohnya suketeki. Nah, ini batang suketeki menjalar muncul baru, menjalar muncul baru. Suketeki kalau ini di dalam tanah, kalau ini di atas tanah. Makanya membasmi suketeki itu sulit. Kenapa? Karena kalau dibakar itu paling yang mati yang atas ini. Nah, padahal batangnya yang berkembang biak ini menjalar di bawah tanah. Ini dibakar, ini masih menjalar, hidup lagi gitu. Berikutnya kita menuju ke perkembangbiakan secara tak kawin atau vegetatif, tapi buatan, sengaja dibuat oleh manusia. Biasanya bertujuan untuk mendapatkan tumbuhan yang bagus, biasanya sesuai keinginan manusia maksudnya. Manusia dapat melakukan pembagian tumbuhan tujuannya untuk memperoleh tumbuhan baru dengan cepat. Tujuannya mungkin cepat dan tidak bergantung pada musim. Selain itu dapat dipilih tumbuhan baru yang sifatnya sama dengan induknya dengan cepat. Makanya kalau kamu terkadang beli tanaman sudah ada buahnya, berarti kamu nanam sudah ada buahnya kan? Nah, lebih cepat. Kalau kamu menanam dari biji, misalnya mangga biji, mungkin tahunan baru berbuah. Tapi dengan cara mencangkok atau beli cangkokan, kamu bisa mendapatkan bibit tumbuhan sudah berbuah. Nah, tapi lebih cepat kan? Stek. Nah, ini salah satu vegetatif buatan adalah stek. Stek itu potong tanam. Stek adalah perbandingan dengan cara menanam potongan bagian dari tumbuhan. Bisa batangnya, bisa juga kalau mawar itu namanya apa? Tangkainya. Contohnya apa?
Kalau singkong batangnya kamu potong, kamu tancapkan, maka akan tumbuh tumbuhan singkong baru kan. Kalau kamu potong jadi 5, akan menjadi tumbuh pohon singkong 5. Kalau mawar juga bisa dipotong, ditancap, maka akan muncul tumbuhan baru. Ada juga yang diambil daunnya. Contohnya adalah lidah mertua, dapat stek daunnya. Kalau Pak Isep belum pernah tahu daun lidah mertua, mungkin anak-anak ada yang punya ini. Berikutnya cangkok. Nah, kalau cangkok ini mendapat induk baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Selain itu mencangkok dilakukan agar tumbuhan cepat berbuah. Jadi kalau cangkok ini ketika kamu memotong atau memilih dahan ranting, ini ambil yang sudah ada buahnya, maka nanti akan mendapatkan pohon baru yang sudah ada buahnya. Mencangkok harus dilakukan dengan teliti. Jenis tumbuhan yang dicangkok adalah tumbuhan berkayu. Jadi kalau misalnya tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Umumnya yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang berkayu semacam mangga, jambu, jeruk. Menyambung atau mengenten bertujuan menyambung dua sifat unggul dari individu. Misalnya untuk menyokong tumbuhan dibutuhkan jenis tumbuhan yang memiliki akar kuat, sementara untuk menghasilkan buah, daun atau bunga yang banyak dibutuhkan tumbuhan yang memiliki produktivitas tinggi. Tumbuhan yang dihasilkan memiliki akar kuat dan produktivitas yang tinggi. Contoh tumbuhan bisa disambung adalah tumbuhan yang sekeluarga, misalnya tomat dengan terong ternyata bisa ini. Terong akarnya kuat, kemudian tomat buahnya banyak. Nah, misalnya bisa disambung, tapi Pak Yusuf belum pernah nyoba. Silahkan kalau anak-anak mau nyoba. Caranya seperti ini. Ya. Menempel punya tujuan yang sama seperti menyambung tadi. Biasanya digabungan antara dua jenis tumbuhan yang mempunyai kelebihan masing-masing. Contohnya, atau dengan tujuan yang lain, misalnya kita pada mawar, ada mawar putih, ada mawar merah, biar satu tumbuhan tumbuh dua bunga berwarna putih dan merah, maka bisa dengan cara menempel. Jadi caranya seperti ini, bisa dibaca sendiri. Dan merunduk. Kalau merunduk itu merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Jadi batang dari suatu tumbuhan kita tarik ke bawah, ditimbun dengan tanah, maka dia akan timbul akar dan menjadi tumbuhan baru. Itu ya, itu tadi beberapa. Ini bisa dilakukan pada arbei, apel, tebu, stroberi, melati. Bisa dengan cara merunduk. Ya. Yang terakhir adalah dengan kultur jaringan. Untuk keterangannya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, untuk materi kali ini Pak Yusuf cukupkan sekian. Silakan disimak video ini. Tugasnya adalah memahami materi kali ini, dan tidak lupa materi ini silakan anak-anak catat. Nanti catatannya difoto, dikirimkan lewat link yang akan di-share oleh Pak Yusuf. Demikian, terima kasih. Semoga video ini bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.